Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda tetap sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya mengajak Anda hari ini untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia takkan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil yang barusan kita dengar tadi, kita mendengar bahwa salah satu syarat menjadi pengikut Yesus adalah memikul salib setiap hari. Hal ini mungkin tidak akan pernah mudah. Apalagi memikul salib setiap hari dan setia untuk mengikuti Dia. Kadang kita berjuang supaya hidup kita ini tidak usah ada salib. Maunya supaya hidup ini bahagia terus, terhindar dari cobaan, persoalan hidup. Tapi ingat baik-baik, hidup adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Maka hidup adalah sebuah pesta yang harus terus kita rayakan. Tuhan tidak memberi kita beban yang melampaui kekuatan kita. Salib justru memampukan kita untuk belajar bahwa ada orang lain juga menderita. Bahwa kita bukan orang yang sempurna. Kita juga mohon rahmat dari Tuhan agar memikul salib itu bersama-sama dengan kita. Salib tidak pernah minus. Salib selalu berbentuk plus. Berarti di balik salib yang Anda pikul saat ini, pergumulan, beban berat, sakit penyakit, pasti ada makna plus, tanda tambah yang mau Tuhan ajarkan kepada Anda dan saya. Tinggal bagaimana kita setia memikul itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang hanya mampu memikul salibnya ketika dia dekat dengan Tuhan. Karena dia tidak mengandalkan diri dan kekuatannya sendiri. Katakan, Tuhan, saya tidak meminta Engkau terus-menerus memikul salibku. Tapi bolehlah Engkau duduk sejenak di samping saya. Biarlah saya meletakkan sejenak kepala saya di pundakmu, sekedar melepaskan kepenatan dalam hidup ini. Lalu mengambil salibku, memikulnya kembali, dan setia untuk mengikuti Engkau sampai kapanpun. Percayalah,
Tuhan tidak meninggalkan Anda. Tuhan memberikan kekuatan kepada Anda. Melalui salib kita belajar banyak hal, bahwa Dia Allah yang bangkit jaya untuk menyelamatkan Anda dan saya. Setialah memikul salib kita masing-masing, karena salib adalah berkat bagi Anda dan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar mereka dengan rendah hati boleh melayani semua masyarakat tanpa membeda-bedakan mereka. Berikanlah mereka rahmat kesehatan, kebahagiaan. Bantulah kami juga Tuhan, agar kami juga dalam kehidupan kami melayani Engkau dalam diri sesama kami yang menderita. Berkatilah orang-orang sakit, berikan mereka harapan akan kesembuhan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.